warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, karena masih dalam suasana Idul Fitri, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, jika ada kesalahan, tolong dimaafkan ya, baik dari perbuatan atau dari perkataan atau dari sikap, saya minta maaf. Oke, sekarang langsung saja kita akan membahas materi selanjutnya. Kemarin yang terakhir adalah tentang maksimisasi laba. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah tentang kalkulus diferensial atau konsep turunan. Ya, mungkin kalian pernah ya di SMA, SLTA atau di SLTP disinggung tentang konsep turunan. Sebenarnya tidak ada perubahan karena ini sifatnya matematis. Jadi karena sifatnya matematis, maka sudah pasti ini adalah ilmu pasti ya. Jadi sebenarnya manajerial itu ada campuran antara ilmu pasti dan juga ilmu sosial. Karena seorang manajer harus bisa menganalisis ya dari sisi hitung-hitungannya, dari sisi analisanya, dari sisi logikanya. Maka sangat diperlukan konsep turunan ini. Kita langsung ke fungsi konstanta. Langsung saja ya, Y sama dengan fungsi X sama dengan A. Jadi turunan Y adalah 0, sama dengan 0. Contohnya Y sama dengan 2, maka turunan dari Y atau DY per DX sama dengan 0. Contohnya lagi, saya kasih contoh untuk Y sama dengan 10. Berarti sama saja turunannya di Y per DX sama dengan 0. Jadi ketika tidak ada fungsi X-nya, jadi masih berupa ini ya nominalnya saja 2 ya. Ini berarti semuanya turunannya adalah 0. Nanti ketika ditambahkan fungsi X di belakangnya, contohnya Y sama dengan 2X, maka turunan dari Y itu akan berbeda, bukan 0 lagi. Tapi selama dia belum mengandung fungsi X atau di belakangnya dia tidak ada X-nya atau tidak ada huruf-hurufnya ya, gampangnya ya kita ingatnya, jadi masih berupa angka aja, berarti turunannya adalah tetap 0. Contoh lagi, Y sama dengan 50 ataupun berapa juta, tapi kalau di belakangnya dia tidak ada X-nya, contohnya 1 juta X, nah itu berarti hitungannya udah beda lagi. Tapi ketika dia Y sama dengan 1 juta, berarti DY per DX atau turunan dari Y adalah 0. Oke, bisa dipahami? Next. Nah, ini contohnya ya. Tadi kan sudah yang hanya nominalnya saja. Sekarang ini yang contoh yang ada fungsi X-nya. Jadi dia mengandung X ya, atau Y ya, A X per B. Ini saya gampangnya aja pakai X. Oke. Jadi Y sama dengan A X pangkat B, maka turunan dari Y adalah rumusnya B kali A X pangkat B min 1. Kita langsung ke contoh. Di sini Y sama dengan 2X. Diketahui A-nya sama dengan A-nya berarti sama dengan 2. Kemudian B-nya sama dengan
berapa? 1. B itu apa sih? B itu pangkatnya, ya kan? Pangkat di sini B adalah 1. Maka ketika kita masukkan rumusnya, X pangkat B, pangkat saya tulis begini ya, pangkat B, kita masukkan rumus, jadi sama dengan Y sama dengan X pangkat B berarti turunan dari atau DY per DX. Turunan dari Y sama dengan B kali, titik itu kali ya, A X pangkat B min 1. Kita akan mengerjakan sama dengan B-nya adalah 1 ya. 1 kali 2, A-nya kan 2, ini X pangkat B-nya adalah 1, dikurangi 1. Jadi di sini sama dengan 1 kali 2X, berarti sama dengan 2X. Ya, 2X. Kemudian di sini ada pangkatnya, X-nya. 1 min 1. Berarti 1 dikurangi 1 adalah pangkat 0. Nah, yang perlu kalian ingat di sini adalah 2. Nah, X pangkat 0 itu adalah 1. Jadi, X pangkat 0 itu adalah 1. X pangkat 1 itu adalah X. X pangkat 0 sama dengan 1. X pangkat 1 sama dengan X. Jadi, di sini adalah 2 kali 1. Sama dengan 2. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Kenapa bisa hasilnya adalah 2. Ini cara pengerjaannya ya. Jadi perlu diingat tadi X pangkat 0 sama dengan 1. X pangkat 1 sama dengan X. Nah, kemudian untuk contoh kedua, Y sama dengan X pangkat 2. Yang pertama, kayak tadi ya, diketahui A sama dengan, A-nya berapa berarti? A-nya adalah 1. Terus B-nya sama dengan 2. Oke. DY per DX sama dengan B kali A X pangkat B min 1 sama dengan B-nya adalah 2 kali 1 X pangkat B-nya adalah 2 pangkat 2 dikurangi 1. Sama dengan 2 kali 1X berarti 2X pangkat 1. Karena 2 dikurangi 1 ya. 2 dikurangi 1 berarti pangkatnya adalah jadi 1. 2X pangkat 1.
Nah, seperti tadi saya bilang, ya, 2x pangkat 1, x pangkat 0 adalah sama dengan 1. X pangkat 1 sama dengan X. Jadi 2x pangkat 1 sama dengan 2x. Ya. Jadi ini adalah hasilnya, 2x. Ini cara pengerjaannya. Ya. Jadi sebelum mengerjakan, kok bisa sih Bu, ini jadi 2x, ini cara pengerjaannya. Jadi kalau ketika kalian mau mengerjakan turunan, kemudian kalian nggak bisa langsung ya, kalian bisa pakai rumus ini, bisa pakai hitung-hitungan cara ini. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, next. Ini adalah fungsi penjumlahan dan pengurangan. Kalau tadi masih sebatas fungsi X sama dengan AX pangkat B. Nah, ini sudah dijumlah, ada penjumlahan dan ada pengurangan. Ya. Turunan dari penjumlahan atau pengurangan dua fungsi, U dan V, adalah sebagai berikut. Jadi U sama dengan GX, V sama dengan HX, Y sama dengan U plus minus V. Jadi turunannya U plus minus ini maksudnya Y sama dengan U ditambah V atau U dikurangi V itu sama. Ini rumusnya ya. DY per DX sama dengan DU. Jadi turunan U ditambah turunan V. Jadi kalian harus menurunkan dulu. Diturunkan dulu baru ditambahkan atau dijumlahkan. Kemudian kalau dikurangi sama saja ya rumusnya. Turunan Y berarti sama dengan ketika Y U min V, berarti turunan Y sama dengan turunan U dikurangi turunan V. Oke, coba kita langsung ke contohnya. Di sini Y sama dengan 0,04 X pangkat 3 dikurangi 0,9 X pangkat 2 ditambah 10 X plus 5. Kemudian turunannya jadi 0,12 X pangkat 2 min 1,8 X plus 10. Kita coba kerjakan. Berarti satu-satu ya. Y sama dengan, saya dulu warnanya. Y sama dengan 0,04 X pangkat 3 dikurangi 0,9 X pangkat 2 ditambah 10 X ditambah 5. Nah, berarti ini cara pertamanya adalah diketahui. Ketahui berarti ini yang U-nya yang mana, yang V-nya yang mana ya kan? Berarti di sini dikurung ya, 0,04 X pangkat 3 dikurangi 0,9 X pangkat 2.
Ya, maaf ya tadi ada sedikit gangguan ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Nah, ini diketahui ya. Ketahui. Y, berarti ini kita langsung aja turunin dulu ya. DY per DX. Y. Langsung aja lah, langsung di itu ya. Y sama dengan ini berarti DY atau turunan dari Y sama dengan 0,04 kali 3. Tadi kan karena ada AX pangkat B kali A, X pangkat B min 1, ya kan? Berarti ini 0,04 kali 3 sama dengan 0,12 X. Kenapa ini bisa jadi kuadrat? Karena kan rumusnya tadi B min pangkat X pangkat B min 1, berarti 3 dikurangi 1. Ya kan? Jadi sama dengan pangkat 2. Kemudian min 0,9 kali 2 berarti sama dengan min 1,8 X. Kenapa kok cuma X? Karena pangkat 2-nya di sini kalau diturunkan dikurangi 1. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian ditambah 10. Kenapa cuma 10 aja? Karena 10X ini turunannya adalah 10. Ya. Pakai rumus yang tadi, A X pangkat B sama dengan atau turunannya berarti B kali A X pangkat B min 1 ditambah 0 ya sebenarnya ini. Karena turunannya 5 sama dengan 0. Maka sama dengan, karena tidak ada 0 ya, berarti kita hapus aja. Jadi turunan dari Y 0,04X pangkat 3 min 0,9X per pangkat 2 ditambah 10X tambah 5. Turunannya adalah 0,12X pangkat 2 min 1,8X plus 10. Atau kalau kalian bingung lagi ya, diturunin aja pakai satu-satu dulu. Jadi contohnya, Y sama dengan 0,04 X pangkat 3. Berarti di sini A-nya sama dengan 0,04, kemudian B-nya sama dengan 3. Y sama dengan, pakai yang tadi ya, AX pangkat B, berarti turunan dari Y sama dengan B kali A X pangkat B min 1.
Jadi, sama dengan kalau dimasukkan ya, B-nya adalah 3 kali 0,04 X pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 3 kali 0,04 sama dengan 0,12 X pangkat B-1, 3 dikurangi 1 berarti pangkat 2. Jadi, sama dengan 0,12 X pangkat 2, ketemu ini. Nah, ini juga sama juga pengerjaannya seperti ini kalau kalian bingung ya. Jadi bisa dikerjakan satu-satu. Tapi kalau udah pinter bisa langsung aja nih. Atau kalau udah ini lihai lah ya. Nah, pinter min 0,9 kali 2 berarti min 1,8. 2 dikurangi 1 berarti sama dengan 1. Berarti min 1,8 X. Nah, ini 10X kayak tadi ya. X pangkat 1 berarti 10 kali 1 10. X pangkat 1 dikurangi 1 itu berarti X pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1. 10 kali 1 sama dengan 10. Nah, ini adalah hasilnya. 0,12 X pangkat 2 min 1,8 X plus 10. Ya baik, sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup atau di Google Classroom. Ya. Untuk tugasnya nanti bisa silahkan dicek di Google Classroom juga ya. Perlu diingat bahwa tugas merupakan bukti kehadiran. Silakan dikerjakan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.